Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam sukacita hari ini, dalam Minggu Paskah, kita akan diberkati lewat firman Tuhan. Dan izinkanlah kami mengucapkan selamat hari Paskah dan merayakan hari kemenangan kita bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Ya Bapa, inilah hidup kami. Kami telah ada di tempat ini. Kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman. Namun sebelumnya kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Terangilah hati kami, terangilah tempat ini, terangilah seluruh jemaat Tuhan yang telah ada di rumah masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Dan bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau pakai hamba-Mu Tuhan sebagai saluran berkat bagi seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Inilah hidup kami. Kami siap mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, yang telah disediakan oleh Gereja ONKP, yang terambil dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok ke kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita ketemu pada Minggu tanggal 12 April 2020. Dan sebelumnya izinkanlah saya mengucapkan selamat Hari Paskah dan selamat merayakan hari kemenangan kita bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada khotbah hari ini yang terambil dari Matius pasal 28
ayat 1 sampai 10. Dan saya mengangkat tema buat kita semua, kuasa kebangkitan Yesus. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di awal khotbah ini Bapak Ibu, di mana dalam bacaan kita melihat ada 2 orang wanita, Maria Magdalena dan Maria yang lainnya. Tetapi kalau kita melihat di Injil Markus pasal 16, ada 3 orang yang disebut di sana, yaitu Maria Magdalena, Maria Ibu Yesus, dan Salome. Mereka di saat fajar menyisir pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah dan minyak. Tentu mereka masih dalam keadaan berduka cita pada saat itu. Mereka dalam keadaan sedih dan murung. Dan bahkan mereka masih dalam keadaan capek. Karena dalam Matius pasal 27 ayat di 55 sampai 56, mereka terus mendampingi Yesus sampai di kuburan. Jadi di dalam proses itu tidak ada istirahat sekalipun. Inilah salah satu kebiasaan atau tradisi orang Yahudi. Bisa kita melihat di dalam Yohanes pasal 19 ayat 40. Dan di situ adalah salah satu cara mereka untuk menunjukkan solidaritas mereka karena sahabat-sahabat mereka, karena kekasih-kekasih mereka, atau Yesus selama ini telah meninggalkan mereka. Jadi mereka ke kuburan Yesus di hari yang ketiga setelah kematiannya untuk menunjukkan rasa simpati mereka kepada Yesus. Karena bagi mereka Yesus sudah merupakan keluarga, sebagai teman terdekat mereka, dan bahkan sebagai bapa rohani mereka. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makna berziarah ke kuburan perlu kita pahami secara bersama. Apakah orang Kristen boleh pergi ke kuburan? Apakah orang Kristen melaksanakan ziarah atau upacara lainnya? Ini pertanyaan yang sering muncul Bapak Ibu, atau yang sering dipertanyakan oleh banyak orang, bahwa ziarah itu tidak boleh bagi orang Kristen. Tetapi di beberapa gereja, termasuk gereja-gereja suku, bahwa tidak dilarang ke kuburan. Tetapi pertanyaan sekarang, untuk apa ke kuburan? Tradisi ke kuburan atau berziarah adalah berlaku pada umumnya di berbagai suku, di berbagai agama. Namun kembali ke pertanyaan, untuk apa ke kuburan? Kalau hanya membersihkan kuburan tidak ada masalah Bapak Ibu. Justru saat merayakan Jumat Agung atau Paskah merupakan kesempatan bagi kita mengingatkan akan hari-hari kematian kita. Oleh karena itu siapapun kita, baik dia itu pejabat, baik itu dia orang kaya, baik itu dia orang miskin, dan bahkan baik dia itu yang lebih banyak proteinnya, orang
orang yang stres sekalipun stroke atau yang diserang oleh penyakit corona yang sangat mematikan saat ini. Ataupun apa penyebab mereka mati karena jatuh di pesawat, karena kecelakaan lalu lintas, dibunuh orang atau mati tiba-tiba. Itu semua kita harus jalani atau kita harus melewatinya, yang disebut dengan kematian. Bagi kita sebagai orang Kristen, kematian itu adalah merupakan suatu jembatan menuju rumah Bapa di surga. Salah satu jalan bagi kita untuk mengenal Bapa itu di surga. Namun sayangnya Bapak Ibu, tradisi ziarah itu atau berkuburan itu sering disalahgunakan oleh banyak orang karena kurang memahami arti dan makna tradisi kekuburan itu sendiri. Masih banyak orang percaya bahwa roh orang yang meninggal itu di dunia ini masih diyakini bahwa terus hidup bersama-sama dengan mereka. Kadang mereka mengikuti mereka dimanapun mereka berada. Itu yang mereka imani. Bahkan itu yang mereka percayai, yang memberikan rezeki bagi mereka. Bahkan itu yang mereka percayai bahwa mereka sukses karena orang yang meninggal ini. Apalagi mereka meminta keturunan. Sehingga mereka sering datang berziarah ke kuburan untuk meminta kepada orang meninggal, orang mati, kesembuhan penyakit sekalipun. Tetapi kalau kita melihat Bapak Ibu, orang yang meninggal tidak ada lagi urusannya dengan orang yang hidup. Jadi tentu untuk apa lagi kita percaya itu? Yang kita yakini dan kita imani adalah hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi bahkan ada yang mengasih makanan di tempat kuburan. Bahkan ada yang mengantar kasur tempat tidur. Kasihan dia. Dia nggak bisa tidur karena nggak ada kasur. Bahkan ada yang mengantar piring tempat makanan. Sehingga pada besok harinya mereka lihat udah berpindah sedikit. Oh iya sih, dia udah makan, memakai piring-piring itu. Begitu juga ada kalau dia sebagai sudah orang tua, maka diantar siri. Niwa bakeda akamunganga iya. Le aboto badeded bahwa ni asinomate le konia sae ba zauji. Miwa Yesu so koho gotalwara ni hasauri zinomate. Ataupun ada yang sekarang yang mengantarkan rokok kepada bapak-bapak, biarlah dia merokok, kasihan kedinginan. Dan segala macam Bapak Ibu. Dan bahkan yang sering ya kita dengar mereka mengajak untuk berbicara. Orang yang berziarah ke kuburan itu untuk menghormati orang yang meninggal, karena semasa hidup tidak ada kesempatan mereka menghargai, menghormati, mengasihi. Baru mereka mengingat bahwa kita perlu menghormati dia. Semuanya itu Bapak Ibu sudah terlambat. Tidak ada gunanya lagi.
Makanya selagi ada kesempatan, maka lakukan apa yang bisa engkau lakukan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan yang ada pada saat ini, yang telah kita renungkan bersama, yang telah kita baca bersama, bahwa itu salah satu hal yang menakutkan perempuan-perempuan Magdalena dan perempuan-perempuan lainnya. Jadi Bapak Ibu, di ayat yang keempat dan kelima dikatakan bahwa penjagaan mereka sangat ketat. Ada 3 hal yang istimewa untuk menjaga Yesus di dalam kuburan. Yang pertama, penjagaan mereka itu disegel. Artinya tidak sembarangan orang yang bisa mengunjungi Yesus ketika sudah dikuburkan di tempat itu. Udah gitu Bapak Ibu, diteruskan yang kedua adalah ditutup batu besar, yang artinya Yesus yang sudah mati pun masih ada perasaan mereka untuk ditahan di tempat yang tidak bisa melakukan apa-apa. Dan yang ketiga, dijaga oleh pasukan khusus. Itulah usaha manusiawi untuk mencegah apapun tentang Yesus. Mereka takut akan ucapan Yesus yang pernah dikatakan di dalam Matius pasal 12 ayat 40. Karena bagi Yesus tidak ada yang sulit untuk menggulingkan batu itu. Bagi Yesus tidak ada yang sulit untuk melakukan supaya dinyatakan kemuliaan Allah di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu satu hal yang perlu kita melihat di dalam ayat yang ketiga sampai kelima ini, bahwa wajah bagaikan kilat dan pakaian putih bagaikan salju, dan penjagaan-penjagaan itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika mereka mendengar dan bahkan melihat yang terjadi itu, dan di situ ada ketakutan bagi mereka. Ketika mereka melihat bahwa batu itu sudah terguling, siapa yang menggulingkan? Tapi dalam diri mereka ada pertanyaan, bagaimana bisa terjadi demikian? Oleh karena itu mereka melihat bahwa malaikat yang wajahnya bagaikan kilat berkata kepada perempuan, jangan takut, sebab aku tahu engkau mencari Yesus yang disalibkan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hal yang perlu kita belajar dalam firman Tuhan ini, di mana tema adalah kuasa kebangkitan Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus. Bapak Ibu, yang dirasakan oleh perempuan-perempuan ini ada ketakutan, dan bahkan yang menjaga kuburan itu ketakutan karena telah terjadi tergulingnya batu besar yang ada di kuburan. Ketika mereka melihat ternyata benar-benar Yesus tidak ada di tempat, yang ada adalah tinggal kain kafas Yesus. Sehingga apa yang dikatakan malaikat kepada perempuan, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, ya, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakan. Ini adalah salah satu hal yang menakutkan bagi mereka. Tetapi kalau kita melihat dari belakang, bahwa itu adalah salah satu penggenapan
firman Tuhan kepada semua orang. Mari lihatlah tempat itu, ia berbaring. Bapak Ibu, ketakutan ya, yang terjadi disampaikan di dalam firman Tuhan itu adalah mereka akan kehilangan rasa takut. Ada 3 hal yang disampaikan atau bagian di dalam firman Tuhan ini. Kehilangan rasa takut ketika semuanya itu diwujud nyatakan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Ternyata yang mau dihilangkan dalam perasaan pada kebangkitan Yesus itu adalah ketakutan. Kalau perempuan-perempuan ini dan bahkan yang menjaga kuburan itu ada ketakutan, dan sekarang yang Tuhan katakan bagi kita, jangan takut karena ada Yesus yang menjaga dan melindungi Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu, di dalam kehidupan pada saat ini manusia hidup dalam ketakutan. Manusia hidup takut berinteraksi dengan orang lain. Manusia takut terinfeksi oleh virus COVID-19. Manusia takut untuk keluar rumah. Manusia takut untuk melakukan aktivitas yang banyak yang berhubungan dengan orang lain. Itu adalah ketakutan yang terjadi saat ini. Tetapi firman Tuhan katakan jangan takut sebagai perempuan-perempuan yang datang pada saat itu untuk menjamah Yesus. Pada saat itu. Tetapi sekarang kepada kita katakan jangan takut. Yesus telah bangkit membawa kemenangan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Apapun yang terjadi, serahkan di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, ketika Yesus berkata jangan takut, sebenarnya kuasa kebangkitan itu lebih dahsyat daripada yang lain. Maka ingat, kebangkitan Yesus merupakan bagian di dalam kehidupan kita, orang percaya. Kita telah dimerdekakan dari dosa, telah dikalahkan. Yesus telah bangkit, menang bersama dengan Allah. Apa yang dahsyat Bapak Ibu? Karena Yesus mengalahkan kematian, di mana seluruh manusia pada saat ini penyakit yang belum bisa diatasi, maka Yesus telah bangkit, memulihkan, menyembuhkan, membawa kemenangan bagi orang percaya. Maka semua yang terjadi itu jangan terlalu ditakuti. Maka semua keadaan Bapak Ibu saat ini jangan terlalu dikhawatirkan. Karena ada Yesus yang memberikan kedamaian, kemenangan bagi orang yang percaya bagi Dia. Di dalam Yesus segala persoalan, di dalam Yesus segala pergumulan yang menjadi beban bisa selesai. Karena Yesus menyelesaikan masalah yang besar, yaitu kematian di atas kayu salib, dan 3 hari kemudian Dia bangkit membawa kemenangan bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika ketakutan hilang, maka yang ada adalah percaya.
dan semakin kuat di dalam iman bahwa semua masalah hanya Yesus yang menghibur, bahwa semua masalah hanya Yesus yang bisa menyelesaikan, bahwa semua masalah hanya Yesus yang bisa menjawab. Ketika Yesus bangkit, maka kita akan berjumpa dengan yang namanya keselamatan yang sudah disediakan oleh Yesus Kristus bagi kita. Kita akan berjumpa dengan keselamatan yang sudah disediakan bagi orang percaya, bagi Bapak, Ibu, dan saya. Pada saat ini juga Bapak Ibu, yang kedua yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, kita melihat di dalam ayat ke-9 sampai 10. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluklah kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di situ ada satu hal yang Yesus katakan kepada kita. Ketika semua ketakutan hilang, maka yang ada adalah salam damai bagimu. Maka yang kita lakukan adalah beritakanlah dia. Orang yang sudah percaya kepada Yesus tidak hanya menyimpan yang dia tahu di dalam hatinya, bahkan yang Yesus telah bangkit, tetapi dibagikan kepada orang lain. Seumpama ketika kita mendapatkan barang yang sangat berharga. Saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu mendapatkan sesuatu hal, tidak tetap diam, tetapi pasti Bapak Ibu menceritakan kepada saudara, kepada keluarga, karena itu adalah hal yang sungguh membanggakan, menggembirakan. Begitu juga yang telah kita dapatkan hari ini. Kita telah menang oleh darah Yesus Kristus, oleh kematian Yesus Kristus. Dia bangkit membawa kemenangan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Maka sekarang tugas kita adalah beritakanlah kebenarannya. Beritakanlah Yesus di mana engkau ada. Dalam berbagai hal. Karena itu adalah hak milik Bapak Ibu. Ketika Yesus telah bangkit, maka kita mendapat kemenangan bersama Dia. Kita telah merdeka. Maka lakukanlah apa yang Tuhan inginkan. Beritakanlah Dia, ceritakanlah Dia kepada siapapun. Itu yang disampaikan kepada perempuan-perempuan ini. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Jangan ada ketakutan lagi. Tetapi yang ada, pergi dan katakan kepada saudara, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ketika kita telah menceritakan kebenaran firman Tuhan lewat sikap, tingkah, laku kita, maka disitulah dilihat bahwa kita adalah orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu sampai saat ini kita ibadah di rumah masing-masing. Itu
Itu adalah salah satu penegasan baik dari pemerintah, begitu juga dengan agama, menegaskan dan terlebih-lebih khususnya gereja UNKP melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Hal ini tidak mengurangi kehadiran Kristus yang sudah bangkit dalam melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Itu adalah salah satu persekutuan keluarga kita sebagai umat yang telah bangkit bersama dengan Yesus, dengan ada pengharapan dari Dia. Untuk itu Bapak Ibu, ada 3 hal yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah kepastian ada pengampunan dosa. Yesus yang menjadi manusia yang tidak berdosa, Dia satu-satunya korban tebusan yang sempurna yang dipilih oleh Allah menjadi penyelamat hidup kita. Itu kita bisa lihat di Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Bahwa manusia ilahi sebagai pengantar manusia dengan Allah Bapa. Yang kedua, kepastian iman. Hanya Yesus yang mengatakan, pergilah, imanmu yang menyelamatkan engkau. Demikianlah orang percaya bahwa engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Maka pergilah Bapak Ibu, dan jangan ada ketakutan lagi. Bahwa Yesus telah menyelamatkan engkau, dan percaya, imani bahwa seluruh keluargamu pun akan diselamatkan. Bahwa seluruh keluargamu pun akan disembuhkan dari segala penyakit. Bahwa seluruh keluargamu pun akan dijawab doa-doanya. Yang ketiga, kepastian untuk hidup yang kekal. Yesus yang kita imani, yang kita sembah adalah Yesus yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus yang kita imani adalah Yesus yang telah mati dan telah bangkit pada hari yang ketiga. Dan Dia hidup kembali di antara orang mati. Jadi kita tidak perlu ada ketakutan, ada kecemasan, terlebih-lebih dengan penyakit-penyakit yang timbul saat-saat ini. Karena kebangkitan Yesus adalah membawa kemenangan atas maut, dan kemenangan Yesus adalah membawa kita dalam hidup yang kekal bersama Yesus. Itu yang Dia katakan Bapak Ibu di dalam firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 58. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Oleh sebab itu, Dia katakan kembali pada Yohanes berkata, Aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ingat bahwa orang yang percaya akan kebangkitan Yesus, orang yang percaya bahwa Yesus adalah penyelamat hidup Bapak Ibu, maka itu yang mengenal Bapa di surga. Bapak Ibu, pada kebangkitan Yesus Kristus yang kita rayakan pada hari ini telah menjadi bagian di dalam hidup kita. Dan kita adalah ahli waris Yesus Kristus. Maka pada saat ini beritakanlah Dia, dimanapun engkau berada, kapanpun Tuhan pakai engkau. Jangan ada kata saya tidak bisa.
Jangan ada kata masih belum waktunya. Ini adalah waktu yang baik Bapak Ibu. Rebutlah dan kejarlah waktu ini untuk memberitakan kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini firman Tuhan yang telah kita dengar, saya percaya bahwa ketika kita menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran, tetapi ada kepastian bahwa kita ada di dalam naungan kasih-Nya. Beritakanlah dia dimanapun engkau berada. Semoga Bapak Ibu dan saya menjadi saluran berkat. Amin. Ayat hafalan Matius pasal 28 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Sekali lagi saya bacakan. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah kami, yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Kami kembali datang di hadapan-Mu, menaikkan segala doa-doa syafaat kami kepadamu. Namun sebelumnya ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu kalau saat ini Engkau memberikan kesempatan yang indah bagi kami semua untuk beribadah kepadamu. Walaupun dalam keadaan kami saat ini Tuhan, kami beribadah masing-masing, tetapi kami percaya bahwa tidak mengurangi berkat Tuhan, tidak mengurangi kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan kami dan bahkan memberikan pengharapan yang baru dalam hidup kami. Kami percaya bahwa hidup kami yang memberikan kami roh keberanian, yang menghilangkan kepada kami roh ketakutan, tetapi roh kebenaran atas firman-Mu yang ada bagi hidup kami masing-masing. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan di dalam tangan-Mu, dimanapun mereka berada pada saat ini, lebih khusus yang beribadah di rumah. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau tolong mereka, dan bahkan Engkau menjawab seluruh pergumulan hidup bagi mereka. Itu juga kesempatan yang indah, mereka bisa berkumpul dengan keluarga masing-masing, baik anak-anak maupun orang tua. Mereka bersatu bersekutu di hadapan-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu juga Bapa seluruh pergumulan jemaat-Mu dalam berbagai kegiatan di jemaat-Mu. Engkau tahu banyak Tuhan, terlebih khusus dalam pembangunan gereja. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang selalu bercampur tangan, Engkau yang meneruskan pekerjaan ini ya Bapa, sehingga menjadi kemuliaan nama-Mu di surga. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang merasa kurang sehat pada saat ini. Hanya Tuhan yang tahu kelemahan tubuh mereka ya Bapa, penyakit-penyakit mereka rasakan. Mohon di dalam tangan Tuhan,
Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjamah mereka, Engkau yang menyembuhkan mereka dengan bilur-bilur kuasa-Mu, sehingga mereka merasakan sukacita damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Bapa, pada kesempatan ini juga kami berdoa buat seluruh anak-anak Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu di seluruh pelosok tanah air ini ya Tuhan. Terlebih khusus Tuhan membenarkan firman-Mu. Ya Bapa, Engkau pakai mereka secara heran dan luar biasa, sehingga apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, kami percaya bahwa itu berasal dari Allah sendiri. Ya Bapa, kami kembali menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Terlebih khusus kami berdoa buat seluruh umat Tuhan yang merasakan sakit penyakit karena virus corona ini. Oh Yesus, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang memelihara mereka, Engkau yang menjaga mereka, dan Engkau yang menyembuhkan mereka. Terlebih khusus kami berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan yang Engkau pakai secara medis, baik dokter, perawat, relawan, dan bahkan juga Tuhan semua orang-orang. Berikan berkat-Mu bagi mereka, terlebih khusus buat keluarga mereka yang mereka tinggalkan di rumah dan dimanapun. Engkau hiburkan mereka dan kuatkan mereka pada saat ini juga. Kami berdoa buat pemerintahan kami, mulai dari sampai ke kepala desa, kepala dusun, dan bahkan ke RT. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka Tuhan untuk menyikapi hal yang terjadi ini di seluruh Indonesia secara khusus. Engkau berikan kebijakan bagi mereka, dan bahkan Engkau berikan hikmat-Mu bagi mereka untuk mengatasi penyakit corona ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Begitu juga kami berdoa buat seluruh pimpinan gereja dimanapun Tuhan Engkau berkati, dan jadikan mereka saluran berkat bagi seluruh umat-Mu di Indonesia ini secara khusus. Engkau pakai mereka Tuhan mengambil bagian dalam pelayanan-Mu, dan bahkan mereka menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Ya Bapa, inilah doa kami. Ya Bapa, inilah permohonan kami. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus, yang memberikan damai sejahtera bagi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, kami berdoa karena Engkau adalah Tuhan kami yang begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau tahu semua pergumulan seluruh hamba-hamba-Mu, seluruh jemaat-jemaat-Mu yang berseru kepadamu pada siang hari ini. Kami taruh di dalam tangan Tuhan. Sendengkanlah telinga-Mu Tuhan untuk mendengarkan seruan mereka, untuk menjawab permohonan mereka, sehingga mereka bisa bersaksi bahwa kasih Tuhan selalu ada di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa, pada saat ini kami kembali menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan, untuk Engkau menganugerahkan hidup bagi kami yang berdosa ini. Sesungguhnya kami tidak layak menerima anugerah-Mu karena sikap dan perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu, tetapi Engkau membenarkan kami di dalam kasih Kristus. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah kami. Siapakah kami ini di bawah kaki salib-Mu yang kudus ini, sehingga Engkau memberikan hidup-Mu bagi kami. Ya Bapa, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang begitu baik di dalam hidup kami, yang memberikan yang terbaik dan sungguh indah bagi kami akan semua yang telah kami terima sampai saat ini. Ya Bapa, jadikanlah kami sebagai alat-Mu yang dan memerdekakan diri kami dalam Yesus Kristus menjadi bagian kami. Dan bahkan kami percaya bahwa tidak ada seorang pun yang tidak memberikan kemenangan dan yang memerdekakan kami selain anak-Mu Yesus Kristus. Seperti yang Kau katakan, jadilah apabila anak manusia memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya Tuhan, tolonglah kami dan kuatkanlah kami. Begitu juga Engkau mampukan kami untuk memberitakan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya kepadamu kami serahkan semua pergumulan hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang memberi dan Tuhan yang menjawab bagi kami. Kemenangan dan pengharapan hanya ada di dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Segala pujian dan hormat hanya kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Segala kekurangan kami
Engkau sempurnakanlah Bapa dengan doa yang Engkau ajarkan bagi kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini terimalah berkat Tuhan dan arahkanlah hatimu kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.